Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang telah melayakkan kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kehidupan ruangan hati kita masing-masing. Juga saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini sehingga kita boleh merasakan suasana kebahagiaan surga dalam hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga masing-masing. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Rut pasal yang kedua. Malam ini kita akan memasuki Rut 2 ayat 11. Namun kita terlebih dahulu memeriksa apa yang tertinggal, apa yang tersisa sedikit lagi dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Silakan. Ya. Ya, silakan. Lalu sujudlah Lut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, Ya. dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Singkatnya, Rut mendapat belas kasihan dari Boas, padahal ia adalah seorang asing atau bangsa kafir. Singkatnya, Rut mendapat belas kasihan dari Boas, padahal ia adalah seorang asing atau bangsa kafir. Puji Tuhan. Malam ini dengan tanda saya sampaikan bahwasanya kita ini adalah bangsa kafir. Amin. Kita ini adalah bangsa kafir. Namun oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk beribadah dan melayani Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu kita patut bersyukur, selayaknya mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus Kristus Kepala Gereja, mempelai pria sorga, buat kemurahan hatinya yang masih berlaku atas kita masing-masing. Yang masih berlaku atas kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Gambaran dari kemurahan Tuhan untuk bangsa kafir dapat kita temukan di dalam 1 Raja-Raja 19. Gambaran dari kemurahan hati Tuhan dapat kita temukan, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Silakan. Ya. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Puji Tuhan. Terus Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Biarlah kiranya malam ini Tuhan menyatakan dirinya di mana sekarang kita berada di atas gunung Tuhan. Amin. Untuk boleh menikmati kasih dan kemurahannya lewat pengajaran tabernakel dan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebagaimana Musa telah mendapatkan pengajaran itu selama 2 kali 40 hari. 2 kali 40 hari di atas gunung Sinai. Puji Tuhan. Ayat 9 sampai 10 lagi baca. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua Ya. dan bermalam di situ. Di atas salah satu gua di Gunung Sinai, Gunung Horeb, terus? Maka firman Tuhan datang kepadanya. Ya. Demikian. Ya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Terus? Jawabnya. Iya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Terus? Allah semesta alam. Ya.
karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, Ya. meruntuhkan mesbah-mesbah, Meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mesbah, terus dan membunuh membunuh nabi Tuhan. Terus Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. puji Tuhan. Setelah menyembelih atau membunuh 450 nabi-nabi Baal itu, Elia pun melarikan diri dari Isabel hingga ke Gunung Horeb. Melarikan diri hingga ke Gunung Horeb. Amin. Dan berada di dalam sebuah gunung dan bermalam di dalam sebuah gunung. Dan ia pun bermalam di dalam sebuah gua di Gunung Horeb itu. Kemudian firman Tuhan datang dan berkata, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia pun menjawab dan memberitahukan tentang bangsa Israel, strip pertama yang telah meninggalkan perjanjian Tuhan, kemudian yang telah meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan, serta membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Ya, dia menjawab serta memberitahukan keadaan bangsa Israel yang telah meninggalkan perjanjian Tuhan, yang telah meruntuhkan mesbah-mesbah, serta membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Kemudian Elia berkata, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka pun ingin mencabut nyawaku." Amin. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, Ya. keluarlah Ya. dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, berdiri di atas gunung Horeb di hadapan Tuhan, sebagaimana malam ini kita sedang berdiri di hadapan Tuhan, di atas gunung Tuhan. Puji Tuhan, ulangi baca ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, Ya. keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Ya, berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan seperti kita malam ini di gunung Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Terus Maka Tuhan lalu angin besar Ya. dan kuat ya, sebab Tuhan akan melintas di situ, diawali dengan angin besar kuat, terus yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Terus? Mendahului Tuhan. iya, Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ya. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. kemudian menyusul gempa, terus Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. ya, itu nanti kedatangan Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Jangan anggap enteng ibadah dan pelayanan ini. Terus, dan gempa sudah terjadi. Terus, Dan sesudah gempa itu Ya. datanglah api. kemudian nanti datang api. Dan api itu sebetulnya sudah ada. Api hawa nafsu, kejahatan, kenajisan. Api ini, api itu. Terus, Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. nanti. Terus, Dan sesudah api itu Ya. datanglah bunyi angin subuh-subuh. Terjadi rasa damai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ayat 11 sampai 12, Tuhan memerintahkan Elia supaya keluar dan berdiri di hadapan Tuhan di atas gunung Horeb sebab Tuhan mau lewat. Kemudian ayat 11-12 ini Tuhan memerintahkan Elia supaya keluar dan berdiri di hadapan Tuhan di atas gunung Horeb sebab Tuhan mau lewat. Amin, saudaraku. Dan didahului oleh 3 perkara. 1, angin besar dan kuat. 2, gempa yang dahsyat. 3, api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Namun Tuhan belum hadir, Tuhan belum datang bersama-sama dengan 3 perkara tersebut. Tetapi kita lihat lagi ayat 13 sampai 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, Ya, ia boleh baca 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Ya, sesudah angin besar tidak ada. Sesudah kemudian yang kedua gempa juga Tuhan tidak ada. Lalu yang ketiga api, terus Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. iya, terus Dan sesudah api itu Ya. datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. sampai dengan ayat 14. Segera sesudah Elia mendengarnya, Iya. ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ya, karena Tuhan sudah datang, tidak ada orang yang dapat melihat kemuliaan Allah. Terus Lalu pergi keluar Ya. dan berdiri di pintu gua itu. Terus Maka datanglah suara kepadanya Ya. yang berbunyi, ya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? ya, Jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya Terus? bagi Tuhan Allah semesta alam. Ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, Terus? meruntuhkan mesbah-mesbahmu, Terus? dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Puji Tuhan. Sesudah Elia mendengar bunyi, tetapi sesudah Elia mendengar bunyi angin sepoi-sepoi basah, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya sambil pergi keluar pintu gua itu. Puji Tuhan. Berarti Tuhan sudah melintasi, sudah melewati, sudah ada dan sudah ada hadir di situ. Amin, saudaraku. Lalu Tuhan bertanya kembali, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia pun menjawab dengan jawaban yang sama tentang bangsa Israel yang telah pertama meninggalkan perjanjian Tuhan, sama dengan tidak menghargai firman Allah yang disampaikan. Yang kedua, tentang meruntuhkan mesbah, tentang bangsa Israel yang telah meruntuhkan mesbah-mesbah Tuhan atau tidak menghargai ibadah dan pelayanan, tidak mengindahkan kegiatan-kegiatan roh, yakni ibadah dan pelayanan. Kemudian yang ketiga, yang telah membunuh nabi-nabi Tuhan, sama artinya tidak memiliki kasih Allah. Jadi jelas-jelas bahwa bangsa Israel setelah meninggalkan Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Trinitas di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah meninggalkan, saudaraku, sudah meninggalkan perjanjian Tuhan, sama dengan tidak menghargai firman Allah, meruntuhkan mesbah-mesbah, berarti tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Itulah kegiatan-kegiatan dari Roh Kudus. Lalu yang ketiga, membunuh nabi-nabi, sama artinya tidak lagi memiliki kasih dari Allah Bapa. Puji Tuhan, itulah yang disampaikan ketika Yesus Allah bertanya, apa kerjamu, hai Elia di sini? Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Lalu dia mengadukan perkara itu kepada Tuhan Allah. Lalu dia berkata, tinggal aku seorang diri, tapi mereka pun ingin mencabut nyawaku. Itu sebabnya dia melarikan diri dari Isabel hingga berada di Gunung Horeb, Gunung Sinai, Gunung Tuhan. Dan sekarang ini kita sedang melarikan diri dari dunia, menyingkir dari dunia supaya tidak binasa. Dan sekarang oleh kemurahannya kita berdiri di hadapan Tuhan Allah. Amin. Sampai kita boleh merasakan angin sepoi-sepoi basah. Roh Tuhan membuat damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Itu kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ada lagi kemurahan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ayat 15-17. Jangan saudara anggap enteng ibadah pelayanan loh ya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan saudara kecilkan ibadah dan pelayanan. Saudara nanti akan tanggung resiko sendiri. Pokoknya saya sudah sampaikan hari ini. Jangan sampai nanti kita menyalahkan Tuhan Yesus. Manakala kejadian-kejadian ini terjadi. Mulai daripada angin yang dahsyat. Kemudian gempa bumi dan api yang menghanguskan. Jangan sampai ditimpa oleh tiga perkara ini. So itu jangan sampai kita meninggalkan perjanjian Tuhan. Jangan sampai kita meruntuhkan mesbah-mesbah. Dan jangan sampai kita kehilangan kasih dari Allah Bapa. Kita tidak menghargai firman Nabi yang sudah menggembalakan hidup rohani kita sampai hari ini. Itu sama dengan tidak menghargai kasih Allah. Tidak menghargai firman Nabi yang menggembalakan, sama dengan tidak menghargai kasih Allah. Tetapi puji Tuhan, saat ini kita menyingkir dari dunia supaya lepas dari kebinasaan. Sekarang kita berada di atas gunung Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita boleh buktinya apa? Ada angin sepoi-sepoi basah. Roh Tuhan memberi damai sejahtera. Itu kemurahan. Amin. Puji Tuhan. Jangan tidak dihargai apa yang Tuhan sudah sampaikan. Lalu kemudian ayat 15-17.
Firman Tuhan kepadanya, Ya. pergilah, Ya. kembalilah ke jalanmu, Ya. melalui padang gurun ke Damsyik. Jalan Tuhan. Terus jalan salib. Terus. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael Ya. menjadi raja atas Aram. Terus. Juga Yehu, Ya. cucu Nimsi, Ya. haruslah kau urapi Ya. menjadi raja atas Israel. Terus. Dan Elisa bin Safan Ya. dari Abel Meholah, Ya. haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Terus. Maka siapa yang terluput dari pedang Ya. Hazael Siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. dibunuh oleh Yehu, raja Israel. Siapa yang luput dari pedang Hazael raja Aram dibunuh oleh raja Israel, Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu raja Israel, terus Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. puji Tuhan, haleluya. Nah, setelah mendengar jawaban dari Elia, Tuhan Allah pun selanjutnya memerintahkan supaya Elia bertindak. Strip pertama, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Strip yang kedua, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Strip yang ketiga, mengurapi Elisa menjadi nabi untuk menggantikan Elia kelak. Amin. Maka, adapun maksud dan tujuan Allah di sini ialah supaya siapa yang luput dari pedang Hazael dibunuh oleh Yehu. Dan yang luput dari pedang Yehu dibunuh oleh Elisa. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih baik hari ini kita hari ini mendapatkan koreksi dari firman Nabi daripada hari ini kita menolak pedang roh firman Allah, tetapi nanti yang menjadi hakimnya firman Allah itu sendiri, binasa untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Iya, ini yang tersisa, yang tinggal. Terus. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Ya. Dan yang mulutnya tidak mencium. Puji Tuhan. Tetapi akan tinggal sisa 7.000 orang di Israel. Puji Tuhan. Nanti siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh pedang Yehu. Kemudian siapa yang luput dari pedang Yehu dibunuh oleh pedang siapa? Elisa. Puji Tuhan. Maka saya tandaskan sekali lagi malam ini, lebih baik kita dengan rela hati diperiksa, dikoreksi oleh pedang roh. Firman Allah walaupun sakit bagi daging, rasanya pahit, daripada kelak nanti binasa oleh karena penghakiman dari pedang itu sendiri. Tetapi pada waktu itu Tuhan masih menyisakan atau tinggal tersisa dari antara orang Israel 7.000 orang. Inilah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Apa tandanya orang yang setia kepada Tuhan? Rela memberi diri disucikan oleh firman Allah, pedang roh. Satu, tidak sujud menyembah Baal. Tidak sujud menyembah Baal, saudaraku. Tidak seperti 450 nabi-nabi Baal tadi, disembelih habis ya. Lalu akhirnya Elisa melarikan diri, itu tadi historisnya. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Tidak sujud menyembah Baal. 2, mulutnya tidak mencium Baal. Pendeknya, terlepas dari segala jenis penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, meninggalkan ibadah dan meninggalkan Tuhan atau ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan. Karena mencari uang, karena harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, atau kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini, itu semua merupakan berhala. 2, misalnya yang kedua, hidup dalam kebenaran diri sendiri, itu berhala. 3, kekerasan hati, itu adalah berhala. Puji Tuhan. Inilah jadi jumlah mereka yang tetap setia kepada Tuhan.
yang tinggal tersisa hanyalah 7.000 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, ayat 9 sampai 14. Oh, singkatnya tidak usah dibaca lagi. Singkatnya, dari apa yang sudah kita baca tadi, ayat 9 sampai dengan ayat 14, itu berbicara tentang pemberontakan bangsa Israel. Tadi sudah dibaca ya. Kemudian strip yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat 18, yang sudah kita baca tadi, itu berbicara tentang orang-orang yang luput atau orang-orang yang tersisa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Roma 11 ayat 2 sampai 4. Roma 11 ayat 2 sampai 4. Baca. Ya, tadi yang tersisa berapa? 7.000 orang. Mereka setia kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Apa tandanya? Tidak hidup dalam penyembahan berhala. Dan tidak mau mencium berhala. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak mencium. Berarti tidak mau mendekatkan diri dengan segala jenis berhala. Tidak merasakan bau aroma dari berhala. Amin, saudaraku. Supaya jangan terpikat oleh keinginan. Jangan sampai diseret oleh keinginan. Puji Tuhan. Roma 11. Tadi yang tersisa 7.000 orang. Roma 11 ayat 2 sampai 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, judulnya. Sisa Israel. Ya. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat yang kedua sampai 4. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya terus. Atau kamu tidak tahu Ya. apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Ya, tadi sudah kita baca terus. Waktu ia mengadukan Israel Iya. kepada Allah. Ya, tentang 3 hal tadi terus. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Ya. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Iya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Iya. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka pun ingin mencabut nyawanya. Ayo, Pak. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Ya. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Puji Tuhan. 7.000 orang yang masih tersisa untuk Tuhan, itu adalah orang yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Itu orang yang tersisa, orang yang tertinggal untuk Tuhan. Tetapi apa pengertian dari semua ini? Kenapa Tuhan harus menyisakan 7.000 orang dari orang Israel? Puji Tuhan. Tentu ada maksud dan tujuannya. Kita pun menyingkir dari dunia, sudah pasti supaya lepas dari kebinasaan. Dan sekarang kita berada di atas gunung Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan saat kita ada di atas gunung Tuhan dan berhadapan langsung dengan Tuhan, kita boleh merasakan, saudaraku, angin sepoi-sepoi basah. Bagaimana roh Tuhan itu memberi damai sejahtera kepada kita. Puji Tuhan. Kehidupan yang tersisa. Terus ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu ini. Ya. Ada Oh, haleluya. Ada tinggal satu sisa. Terus. menurut pilihan kasih karunia. Puji Tuhan. Demikian juga sekarang ini. Ada tinggal suatu sisa. Menurut pilihan kasih karunia. Jadi kalau kita bertinggal dan tersisa, dengan lain kata, terluput dari kebinasaan, dan sekarang berada dalam rumah Tuhan, di atas gunung Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, itu adalah orang pilihan. Dan orang pilihan ini adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia, kemurahan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Pilihan itu terhadap 7.000 orang yang luput, yang tertinggal, yang tersisa, itu adalah kasih karunia. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu tanda kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi jangan saudara anggap enteng. Jangan saudara pernah berpikir bahwa kita ada di dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan adalah suatu kebetulan. Tidak. Itu orang pilihan karena kasih karunia.
Rut adalah pilihan Tuhan dari bangsa kafir, bangsa Moab. Karena kasih karunia, karena belas kasihan, karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mau menyadari hal ini semua, bahwa hidup ini karena kemurahan? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita bermasa bodoh. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, Jika hal itu yang terluput, yang tersisa, yang tinggal hanya 7.000 orang menurut pilihan Tuhan karena kasih karunia, terus maka bukan lagi karena perbuatan. bukan lagi karena perbuatan. Terus Sebab jika tidak demikian, Ya. maka kasih karunia itu bukan lagi Ya. kasih karunia. haleluya. Jadi singkatnya, hal itu terjadi karena kasih karunia, bukan karena perbuatan atau usaha seseorang. Kalau kita sampai hari ini boleh terluput dari kebinasaan, tertinggal di rumah Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan di atas gunung Tuhan, itu karena kasih karunia. Bukan oleh karena hasil usaha. Bukan karena kemampuan manusia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, Roma 11 ayat 11 sampai 12 dan 15. Roma 11 ayat 11 sampai 12 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ya? Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ya. Maka aku bertanya, Ya. adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ya. Sekali-kali tidak. Israel tersandung, bangsa kafir selamat. Terus adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ketika bangsa Israel tersandung dan jatuh, terus Sekali-kali tidak. tidak. Mereka bangsa pilihan loh saudara. Terus kalaupun kita mendapat kemurahan, tapi hati-hati mereka tetap bangsa pilihan. Amin. Amin. Terus Tetapi oleh pelanggaran mereka, justru karena pelanggaran itu, keselamatan telah sampai kepada Iya. bangsa lain. tadi apa yang diadukan oleh Israel, saudaraku, pelanggaran itu diadukan justru keselamatan bagi bangsa kafir. Sehingga bangsa kafir menjadi orang yang tersisa di rumah Tuhan. Bagaikan 7.000 orang, hari perhentian. Terus, Supaya membuat mereka cemburu. iya, untuk membuat cemburu saja. Nanti kalau cemburu, baru mereka kembali lagi ke cinta semula. Terus, Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, iya, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terus. terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka Ya. berarti perdamaian bagi dunia, Iya, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain Ya. daripada hidup dari antara orang mati? puji Tuhan. Saudara, perlu untuk diketahui, adakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan, imamat rajani. Bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi oleh karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa kafir. Justru oleh karena pelanggaran, sesuai dengan apa yang diadukan oleh Elia kepada Tuhan, justru pelanggaran itu adalah merupakan keselamatan bagi bangsa kafir. Jangan pernah kita melihat kesalahan bangsa Israel. Mereka tetap bangsa pilihan. Amin, saudaraku. Justru, saudaraku, justru pelanggaran mereka adalah keselamatan sampai kepada bangsa kafir. Jadi kesimpulannya, saudara, kesimpulannya, strip pertama, pelanggaran dari bangsa Israel merupakan kekayaan bagi dunia. Strip yang kedua, kekurangan dari bangsa Israel merupakan kekayaan bagi bangsa-bangsa kafir. Strip yang ketiga, penolakan dari bangsa Israel merupakan perdamaian bagi dunia.
Jadi mereka lah yang menentukan segala sesuatunya. Itu sebabnya dalam nas firman berkata, keselamatan itu datang dari bangsa kafir. Keselamatan itu, maaf saya cabut. Keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jelas sekali bahwa bangsa kafir boleh berdiri di atas gunung Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia, berdiri di hadapan Tuhan, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Jelas itu karena kemurahan hati Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah kita kembali membaca Roma 11 ayat 17 sampai 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Ya. dan kamu sebagai tunas Ya. liar telah dicangkokkan Ya. di antaranya. Apabila beberapa cabang dipatahkan, tadi pelanggaran daripada bangsa Israel yang diadukan oleh Nabi Elia, terus Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. tunas liar bangsa kafir dicangkokkan kepada pokok zaitun, terus Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. terus Janganlah kamu bermegah jangan terhadap bermegah cabang-cabang. terhadap cabang-cabang yang dipatahkan itu, karena mereka bangsa pilihan. Terus Jikalau kamu bermegah, Iya. ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, Iya. bukan akar itu yang menopang kamu. iya, puji Tuhan. Kalau tunas liar yaitu bangsa kafir dicangkokkan atau mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, itu adalah kemurahan. Jangan sekali-kali kita bermegah, jangan sombong terhadap apa yang sudah kita alami, kita rasakan, dan apa yang sudah kita miliki ini, sekarang ini. Puji Tuhan. Amin. Sebab bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita hidup karena Tuhan masih percayakan nafas hidup. Bukan kita yang menopang nafas hidup. Kita memiliki pekerjaan dan oleh pekerjaan itu kita mendapat upah karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menopang. Bukan kita yang menopang pekerjaan itu. Amin, saudaraku. Pendeknya kita sudah menikmati getah dari akar pohon zaitun. Getah itu rasanya pahit. Itu menunjuk sengsara yang dialami Yesus di atas kayu salib. Pahit. Tetapi itu adalah kemurahan bagi bangsa kafir. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita bermegah lagi. Kita harus tahu mana yang menjadi prioritas utama. Kalau kita mengerti kemurahan. Puji Tuhan. Ayat 19 sampai 20. Mungkin kamu akan berkata, Ya. ada cabang-cabang yang dipatahkan, Ya. supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Jangan sempat mengatakan hal itu karena bangsa Israel umat pilihan. Entah mereka jatuh, entah mereka berdiri, bangsa Israel tetap bangsa pilihan. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Terus Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan. memang seperti yang diadukan oleh yang diadukan oleh Nabi Elia. Terus Dan kamu tegak tercacat Ya. karena iman. iya, tapi kita harus tahu kita tegak tercacat karena iman. Terus Janganlah kamu sombong, tetapi hiduplah. iya. Jadi tunas liar tadi dicangkokkan. Sehingga tunas liar itulah bangsa kafir dicangkokkan atau mendapat bagian dari kemurahan Tuhan, getah dari akar pohon zaitun, sehingga tegak tercacat. Tegak tunas liar dicangkokkan sehingga tegak tercacat. Itu karena iman. Tegak tercacat karena iman. Berarti dibenarkan
oleh karena darah salib Kristus. Oleh sebab itu, perhatikan dua hal, yakni jangan sombong atau jangan bermegah terhadap apa yang kita punyai ini sekarang ini. Dua, tetapi takutlah. Takutlah. Perlu untuk diketahui, takut akan Tuhan, benci kejahatan, benci kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, termasuk mulut penuh dengan tipu daya. Itulah dusta. Puji Tuhan. Amin, saudara. Ayat 21 sampai 22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ya. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ya. Tidak akan menyayangkan kamu. Terus Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah kemurahan Allah. dan juga kekerasannya, Ya. yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, Ya. tetapi atas kamu kemurahannya. Kemurahannya bangsa kafir. Terus Yaitu jika kamu tunas liar. Yaitu jika kamu terus. tetap dalam kemurahannya, Ya. jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Puji Tuhan. Sebab itu kembali saya dengan tandas, kembali saya sampaikan, belajar untuk memperhatikan, yakni kemurahan dan kekerasannya. Kemurahan dan kekerasannya. Saudaraku, istri pertama, Tuhan berkemurahan kepada siapa ia berkemurahan. Tentu kepada orang yang menghargai kemurahan. Apa yang sudah dipercayai oleh Tuhan itu kemurahan. Apa yang kita miliki sekarang ini, yang kita punyai, itu kemurahan. Dan Tuhan berkemurahan kepada siapa yang menghargai kemurahan. Puji Tuhan. Hati-hati yang sudah melayani. Hati-hati. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan mengeraskan hatinya kepada orang yang keras hati. Yaitu orang yang tidak menghargai kemurahan. Puji Tuhan. Itu harus kita ketahui dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Pilihan atas Israel. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Kepada Musa. Ya. Terus Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang Bukan kehendak orang, bukan hasil usaha orang, terus atau usaha orang, Ya. tetapi kepada kemurahan hati Iya. Allah. Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa ia mau menaruh belas kasihan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Saudaraku, kalau Tuhan tidak berkemurahan, seperti apapun kita berjuang untuk mencari kerajaan surga, tetap saja kita tidak akan temukan kerajaan surga. Jadi semata-mata bukan karena usaha orang, kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan, kemurahannya. Banyak orang di luar sana ingin mencari pengajaran mempelai, tapi mereka sampai hari ini tidak menemukan pengajaran mempelai. Jadi kemurahan Tuhan itu karena kemurahan yang kita terima, kita rasakan, kita alami. Dan apapun yang kita miliki, kita punya saat itu kemurahan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan dan usaha kehendak manusia. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia menaruh belas kasihan. Dan Tuhan menyatakan hal itu kepada Musa. Sebab Tuhan melihat kekerasan hati Firaun. Waktu itulah pertama, Firaun berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Tapi kenyataannya tidak. Itulah kedua juga sama. Ketiga, keempat, sampai ke-9. Tetap saja dia bertahan dengan kekerasan hatinya. Ia tidak membiarkan bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, perbudakan Firaun. Tetapi pada saat itulah yang ke-10, kematian dari anak sulung bangsa Mesir dan anak sulung seluruh binatang dari milik orang Mesir, akhirnya Firaun membebaskan Israel. Namun setelah bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, kembali Firaun mengeraskan hati. Kembali dia mengejar bangsa Israel. Jadi hati-hati.
Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa ia menaruh belas kasihan. Tuhan mengeraskan hati kepada orang yang keras hati. Akhirnya orang yang keras hati binasa. Puji Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan lewat pelajaran dari kitab Rut, maka Tuhan memperlihatkan satu pribadi, yaitu seorang perempuan bangsa Moab, yang tidak lain tidak bukan itulah menantu Naomi sendiri, menjadi contoh teladan yang baik sebagai bangsa kafir, tetapi dia memiliki sikap yang bijaksana di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dia pun mendapat belas kasihan dari Boas. Boas rohani itulah Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia adalah orang asing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 10. Tidak usah dicatat, tapi saya melihat masih banyak di antara kita tidak mengerti belas kasihan, tidak mengerti kemurahan yang Tuhan sudah anugerahkan. Banyak bermain-main dalam melayani, bermain-main dalam kesucian. Dan apa yang dia punya seolah-olah itu dia yang menopang apa yang dia punya. Padahal akar itu yang menopang ranting-ranting. Sehingga kita boleh menikmati getah dari akar pohon zaitun. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Untuk menjadi pelita yang bernyala, dibutuhkan minyak tumbuk pohon zaitun. Minyak tumbuk zaitun. Itu harus dimengerti. Jangan sombong. Kalaupun kita harus mengalami penumbukan saat memikul salib, supaya kita menjadi terang. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Rut 2 ayat 10, baca kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, Ya. dan berkata kepadanya, Ya. mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, Ya. sehingga Tuhan memperhatikan aku, Ya. padahal aku ini seorang asing. Perlu untuk diketahui. Jikalau Tuhan memperhatikan bangsa kafir, itulah tunas liar yang dicangkokkan, maka perhatiannya itu sampai kepada kedalaman hati manusia, termasuk bangsa kafir. Termasuk kita bangsa kafir malam ini. Sampai kepada kedalaman hati kita. Sampai hati ini hancur, tersentuh oleh karena perhatiannya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan memperhatikan memasuki ayat yang ke-11. Silakan. Rut, malam ini tibalah saatnya bagi kita untuk menikmati berkat yang baru dari surga. Amin. Rut 2 ayat 11, kita akan menerima berkat yang baru. Itulah Rut 2 ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Boas menjawab, Boas menjawab. Terus. telah dikabarkan orang kepadaku Ya. dengan lengkap Ya. segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu Ya. sesudah suamimu mati. Ya. Dan Terus. Dan. bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau Ya. kenal. Singkatnya dari apa yang sudah dibaca, di sini kita melihat Rut mendapat pujian termasuk penghormatan dari Boas. Amin. Rut mendapat pujian termasuk penghormatan dari Boas rohani, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Perlu juga saya sampaikan, untuk mencari firman, selain semalam-malaman tidak tidur,
juga berjam-jam di kaki salib Tuhan. Jadi jangan sampai saudara tidak menghargai firman Tuhan. Ya, amin saudara. Puji Tuhan, belajar menghargainya. Amsal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Baca. Keangkuhan merendahkan orang. Ya, keangkuhan, kesombongan itu membuat dia kecil, rendah. Tidak ada artinya. Jangan ikuti cara gaya keluarga mungkin kalau ada sombong ya, patahkan di atas kayu salib. Justru itu membuat martabat kita kecil, rendah. Terus? Tetapi orang yang rendah hati, ingat. Terus? Menerima pujian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi keangkuhan, kesombongan, kecongkakan merendahkan orang itu sendiri. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian dan penghormatan dari Tuhan. Kalau kita mendambakan, merindukan pujian dan penghormatan dari Tuhan, ayo belajar rendah hati dalam melayani pekerjaan Tuhan, mengikuti Tuhan. Sebagai orang Kristen, umat Tuhan, umat yang percaya. Belajar rendah hati supaya mendapat pujian dan penghormatan dari Tuhan. Seperti Rut mendapat pujian dari Boaz. Kecongkakan itu membuat seseorang menjadi hina dan kecil. Puji Tuhan. Amin. Kemudian Amsal 15 ayat 33 dan Amsal 18 ayat 12. Boleh baca. Amsal 15:33 sama dengan Amsal 18:12 itu sama. Amsal 15:33 saja. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Tapi dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului untuk mendapat pujian dari Tuhan. Haleluya. Ini ada kaitannya, ini terkait dengan erat terhadap orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan itu merupakan didikan yang mendatangkan hikmat. Siapa orang yang mau rendah hati? Adalah orang yang memiliki sikap yang bijaksana. Orang yang memiliki hikmat dan akal budi dan bijaksana. Kalau kita berhikmat, kalau kita memiliki akal budi dan bijaksana, pasti kita rendah hati. Sebab kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau dia tidak berhikmat, tidak bijaksana, dia tidak takut Tuhan. Berlakulah bijaksana. Mengapa kita bisa menjadi bijaksana? Karena takut Tuhan. Takut Tuhan didikan yang mendatangkan hikmat dari surga. Jangan tidak takut kepada Tuhan. Jangan sembarangan berbuat dosa. Takutlah kepada Tuhan. Itu didikan yang mendatangkan hikmat sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Contoh pribadi yang bijaksana adalah rendah hati. Dan orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sama juga dengan Amsal 18 ayat 12. Amin. Puji Tuhan. Ayo berlaku bijaksana, berarti rendah hati. Orang yang rendah hati mendahului untuk mendapat pujian, mendahului untuk mendapat kehormatan dari Tuhan. Anak Yesus, anak Allah juga mendapat penghormatan, mendapat pujian dari Bapa. Saudara sudah mulai nggak kerasa dengar firman? Masih tetap rendah hati? Puji Tuhan. Memang sakit bagi daging kalau tidak mau diterima teguran. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Puji Tuhan. Teguran yang nyata itu ketulusan Tuhan. Amin. Tapi mulut manis hati bercabang dari seorang hamba Tuhan itu tidak benar. Itu pendusta. Bersyukur kepada Tuhan. Ketulusan salibnya. Amin. 1 Petrus 2.
1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya. Sebuah batu penjuru yang mahal. Jelas ini pengakuan Allah. Terus Dan siapa yang percaya kepadanya Ya. tidak akan dipermalukan. ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, Ya. ia mahal. Ya mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, Terus batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Terus telah menjadi batu penjuru, ya. juga telah menjadi batu sentuhan, Ya. dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Yesus anak Allah mendapat pujian dan penghormatan dari Allah Bapa setelah ia merendahkan dirinya di atas kayu salib. Setelah ia merendahkan dirinya di atas kayu salib. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan dan puji-pujian dari Allah. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat batu yang telah dibuang. Perhatikan kalimat batu yang telah dibuang, artinya Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, kerendahan hati Yesus digambarkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 bagaikan satu iota dan satu titik. Bagaikan satu iota dan satu titik. Iota sama dengan merendahkan diri. Amin. Kemudian titik sama dengan kecil dan rela dikecilkan. Itu titik. Yohanes Pembaptis seorang hamba Tuhan yang rendah hati, itu bisa dilihat dari pengakuannya. Sehingga dia mendapat puji-pujian dari Allah. Dia berkata, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Oleh karena kerendahan hati itulah, ia mendapat pujian dan penghormatan dari Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab Yesus sendiri berbicara kepada orang Yahudi. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Mau mencari baju yang indah? Itu di istana. Tetapi kalau mau mencari firman Nabi, temui dia. Betul-betul Yohanes Pembaptis, Nabi yang rendah hati, mendapat pengakuan dari Allah sendiri. Mendapat pujian dan penghormatan dari Allah sendiri. Kerendahan hati mendahului untuk mendapat pujian dari Allah. Kita tidak perlu pujian dari manusia. Sanjungan teror akhirnya menjatuhkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Dan datanglah Ayat 3. jika kamu benar-benar telah berharap kebaikan Tuhan, Jika kita semua, terkhusus keluarga GPT, Betania, Serang, dan Cilegon, sudah benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Ayo, Pan. dan datanglah kepadanya Ya. batu yang hidup itu, Ya. yang memang dibuang oleh manusia, Ya. tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sebab orang yang rendah hati berhak menerima pujian dan kehormatan dari Allah. Amin, saudaraku. Perhatikan kalimat. Sesuai dengan pengakuan Yesus, pengakuan Allah sendiri mengaku dan berkata, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi orang yang rendah hati berhak menerima pujian dan kehormatan dari Allah. Jadi benar sekali bahwasanya kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Kemudian pada ayat ini dikatakan, boleh baca kembali?
Ayat 4. Dan datanglah kepadanya Iya. batu yang hidup Iya. itu. Di sini dikatakan, datanglah dan datanglah kepadanya. Kalau kita sudah benar-benar mengecap kebaikan dari Tuhan, datanglah kepadanya. Berarti mau menjadi pribadi yang rendah hati dan mau menjadi pribadi yang menjadi kecil dan rela dikecilkan. Kalau mau datang kepada batu penjuru yang mahal itu, berarti itu tanda mau menjadi rendah hati dan mau menjadi kecil dan rela dikecilkan. Jangan sampai kita datang ke hadirat Tuhan lewat ibadah, pertemuan ibadah, tapi tidak mau rendah hati. Itu ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Kalau kita datang kepadanya, ke batu yang dipilih oleh Allah dan dihormati di hadirat Allah, berarti harus mau merendahkan diri. Mau menjadi kecil dan rela dikecilkan. Kalau tidak, kalau kita datang di hadirat Tuhan lewat pertemuan ibadah tetapi tidak mau rendah hati, itu ibadah Taurat, ibadah lahiriah, tidak mengandung kuasa dan janji. Dia tidak merasakan kuasa, tidak merasakan janji dari Allah, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tapi kalau kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada orang asing bangsa kafir, datanglah kepadanya. Berarti belajar untuk rendah hati dan belajar untuk jadi kecil dan rela dikecilkan. Jangan sampai beribadah bahkan sudah melayani tidak rendah hati. Itu sudah tidak benar. Itu bukan gaya hidup seorang imam. Itu bukan gaya hidup seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Itu gaya hidup orang di luar Tuhan. Sombong itu gaya hidup di luar Tuhan. Perhatikanlah itu. Ya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, kita bersyukur Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Kalau kita sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Amin. Berarti rendah hati dan mau rela dikecilkan. Mau jadi kecil dan rela dikecilkan. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan Terus? suatu rumah rohani Ya. bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Lihat, ini gambaran dari kerendahan hati. Ya, ganjaran dari kerendahan hati, bukan gambaran. Ganjaran dari kerendahan hati ialah ialah dipergunakan sebagai batu hidup. Ganjaran dari kerendahan hati ialah dipergunakan sebagai batu hidup. Puji Tuhan. Tugas dari batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani dari imamat kudus. Untuk pembangunan suatu rumah rohani dari imamat kudus. B. Untuk mempersembahkan persembahan rohani atau hal yang sangat berkenan kepada Allah. Seperti Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin, saudaraku. Sebab itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu merupakan ibadah yang sejati. Itu persembahan rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, ganjaran dari kerendahan hati dipergunakan sebagai batu hidup. Kemudian tugas dari batu hidup ada dua. Satu, untuk pembangunan suatu rumah rohani dari imamat kudus. B. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Hal yang sangat berkenan kepada Allah. Seperti Yesus, anak Allah, berkenan kepada Bapa. Sebab itu biar kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Dan hal itu merupakan ibadah yang sejati, ibadah yang hakiki, ibadah yang benar-benar ibadah kepada Tuhan. Bukan ibadah asal ibadah. Puji Tuhan, itu ibadah, itulah batu hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Kalau kita ada di luar Tuhan, sama dengan batu yang mati, bait Allah yang mati. Karena roh Allah tidak ada di dalamnya. Kalau bait Allah yang hidup, tandanya roh Allah di dalamnya. Sehingga oleh roh itu, kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Hidup. Jadilah batu hidup untuk dipergunakan dua hal tadi. Amin. Jangan hidup asal hidup. Itu sama dengan mati sebelum binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, Efesus 4 ayat 10 sampai 12. Yang telah turun, Ya. ia juga yang telah naik. Ya, turun naik terus, Jauh lebih tinggi daripada semua langit. mati bangkit dipermuliakan terus. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu terus. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul, Ya, 1, maupun nabi-nabi, 2, baik pemberita penginjil 3, terus maupun gembala sidang 4, dan pengajar-pengajar, guru 5 jabatan, ayat 12. untuk memperlengkapi orang-orang kudus, Untuk memperlengkapi batu hidup, orang-orang kudus terus. bagi pekerjaan pelayanan, Iya, bagi pembangunan tubuh puji Kristus. Tuhan. Yesus Kristus akan memperlengkapi batu hidup bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebab ia telah merendahkan dirinya, ia telah mati dan bangkit. Amin, saudaraku. Turun menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Kemudian strip yang kedua naik menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya ulangi, Yesus Kristus akan memperlengkapi batu hidup, orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan rumah rohani, itulah tubuh Kristus. Sebab Yesus telah merendahkan dirinya, bahkan ia telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Turun menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Strip yang kedua naik menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Puji Tuhan. Timbul pertanyaan bagi kita sekarang. Mengapa Rut mendapat pujian dan penghormatan dari Boas? Ya. Mengapa Rut mendapat pujian oleh karena kerendahan hatinya? Kita kembali membaca Rut pasal 2 ayat 11. Rut pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Boas menjawab, Ya. telah dikabarkan orang kepadaku dengan Dengan lengkap, segala sesuatu yang engkau lakukan Iya. kepada mertuamu ya, kepada mertuamu itulah pujian. Terus, sesudah suamimu mati. ya, Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu pujian berikutnya meninggalkan ibu bapa, dan tanah kelahiranmu, ya, bahkan tanah kelahiran. Terus, serta pergi kepada suatu bangsa yang bangsa Israel dahulu tidak dikenal. Puji Tuhan. Haleluya. Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap. Di sini kita melihat Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Rut itu sendiri. Amin, saudaraku. Di sini kita melihat Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap, dengan jelas, sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Rut itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pujian itu berasal dari kerendahan hati tadi. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, Boas mengenal pribadi Rut dengan lengkap, dengan jelas sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Rut itu sendiri. Yakni, 1, segala sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Naomi mertuanya. 1, segala sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Naomi mertuanya. 2, dengan rela meninggalkan ibu bapanya dan tanah kelahirannya, serta pergi kepada suatu bangsa yang tidak ia kenal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita menyimak dua pujian ini yang betul-betul dilakukan oleh Rut itu sendiri. Jadi jelas ya, Boas betul-betul mengenal pribadi Rut dengan lengkap. Amin, saudaraku. Itu sesuai dengan pernyataan Boas, dan pernyataan itu tentu sesuai dengan perbuatan daripada Rut itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi kerendahan hati mendahului pujian, kerendahan hati mendahului penghormatan dari Allah.
Adapun pujian itu ada dua tadi. Satu, segala sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Naomi mertuanya. Dua, dengan rela meninggalkan ibu bapanya serta tanah kelahirannya serta pergi ke suatu bangsa yang tidak ia kenal. Kita telusuri dua hal ini. Tentang segala sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Naomi mertuanya. Segala sesuatu yang telah dilakukannya terhadap Naomi mertuanya. Puji Tuhan. Saudara, sebetulnya Naomi ketika ia hendak kembali ke Bethlehem, Naomi mendesak Ruth dan Orpa kedua menantunya itu sebanyak 3 kali. Puji Tuhan. Ketika Naomi hendak kembali ke Bethlehem, hendak kembali kepada bangsanya, saudaraku, ke Bethlehem berarti hendak kembali kepada bangsanya, dua menantunya itulah Orpa dan Ruth, saudaraku, didesak. Naomi mendesak Ruth dan Orpa menantunya itu sebanyak 3 kali. Yaitu, saudara, tulis saja Ruth 1 ayat 8, 2 Ruth 1 ayat 11, 3 Ruth 1 ayat 12. Jadi saat Naomi hendak kembali ke bangsanya, kembali ke Bethlehem, kembali ke bangsanya, saudaraku, Orpa dan Ruth ikut Naomi. Sementara dalam pengikutan itu, kedua menantunya ini, Naomi mendesak mereka. Mendesak baik Ruth dan Orpa supaya mereka kembali lagi ke Moab. Jangan ikut ke tanah, jangan mengikuti Naomi kembali kepada bangsa Israel. Jadi kedua menantu ini didesak. Baik Orpa, baik Ruth didesak. Karena ketika Naomi ingin kembali ke bangsa Israel, ke Bethlehem Efrata, bangsa Israel, dua menantu ini ikut. Tetapi Naomi mendesak, jangan ikut. Dia mendesak kedua menantunya itu sebanyak 3 kali. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ruth 1 ayat 1, Ruth 1 ayat 8, Ruth 1 11, Ruth 1 ayat 12. Puji Tuhan. Nanti dibaca masing-masing di rumah masing-masing. Nah, dalam hal ini, tetapi sekalipun Naomi mendesak Ruth menantunya itu, tetapi Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Sedangkan Orpa iparnya itu kembali ke Moab, dengan lain kata kembali kepada ibu bapanya dan bangsanya, sama artinya kembali kepada tabiat yang lama dari bangsa kafir, yakni hidup dalam penyembahan berhala dan hidup dalam kenajisan. Kalau kembali lagi kepada Moab, berarti kembali kepada penyembahan berhala dan kembali kepada kenajisan. Itulah tabiat dari bangsa kafir, bangsa Moab. Minggu lalu sudah diterangkan. Amin. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Ya. Minta diri. Setelah didesak 3 kali supaya kembali, awalnya sudah melangkah berjalan mengikuti Naomi kembali ke bangsanya, Bethlehem Efrata, bangsa Israel, Bethlehem Efrata. Tapi setelah di tengah jalan, mereka berdua menantunya itu didesak oleh Naomi, Orpa maupun Ruth. Nah, di tengah jalan. Baca ulangi, ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Memang sepertinya sedih. Saat berpisah dari penggembalaan, sepertinya sedih. Tidak ada arti kesedihan. Bukan itu yang Tuhan lihat. Sepertinya sedih meninggalkan pelayan. Tidak ada artinya kesedihan. Yang Tuhan mau tetap bertahan. Tidak usah kita pakai kasihan ya, om itu melayan sendiri. Tidak ada artinya itu. Bukan itu yang Tuhan tuntut dari hatimu. Yang Tuhan tuntut dari hatimu, kesetiaanmu untuk berpaut memikul salib. Tidak usah engkau kasihan kepada saya. Saudara tidak perlu kasihan melihat saya. Sampai menangis-menangis, bersedih. Itu perasaan daging. Tidak ada artinya. Kalau nanti melayani dengan perasaan daging, apa yang kau lakukan, apa yang kita perbuat nanti itu bisa karena kehendakku, bukan karena kehendak Tuhan lagi. Jadi mengikuti, berpaut dengan Tuhan tidak boleh pakai perasaan. Tuhan tidak lihat air mata. Walaupun Tuhan mengetahui manakala kita dilawat oleh firman, pasti ada hancur hati.
Tapi Tuhan tidak butuh hanya sekedar air mata dalam pengikutan kepada Tuhan. Tapi tidak mau melayani, tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak mau hidup suci, tidak mau berpaut dengan Tuhan. Bukan air mata semacam ini yang Tuhan lihat. Amin. Puji Tuhan. Terus? Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Iya, menangis, bersedih, tapi tidak mau berpaut dengan Tuhan. Menangis, bersedih, tapi tinggalkan ibadah dan pelayanan. Apa artinya? Menangis, sedih saat dengar firman, tetapi tidak mau melakukan firman yang diterima. Apa artinya? Tidak mau berpaut, berpadanan dengan firman. Apa artinya? Tidak ada artinya. Perasaan manusia daging tidak ada artinya. Amin. Terus? Tetapi Rut tetap berpaut. Nah, ini yang benar. Menangis karena berpaut, terikat dengan Tuhan. Inilah yang dia tunjukkan kepada Naomi tadi, sesuai dengan apa yang dinyatakan pujian daripada Boas. Amin. Si Tuhan. Jadi saudara melayani jangan karena kasihan melihat saya. Tidak boleh. Karena kalau melayani karena kasihan, nanti itu kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo makin dewasa. Ulangi ayat 15. Ayat 14. Ayat 15 tadi, ayat berapa? Sekarang 15, baca. Berkatalah Naomi, Ya. telah pulang iparmu kepada bangsanya Ya. dan kepada para allahnya. Nah, sementara di perjalanan akhirnya mengundurkan diri, padahal sudah di tengah jalan loh. Sebetulnya sudah di tengah jalan. Seharusnya mengikuti Tuhan. Kalau mandi basah, tidak boleh tanggung-tanggung ikut Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ulangi ayat 15. Berkatalah Naomi, Setelah melihat bahwa Orpa telah meninggalkan dia, bahwa Orpa telah meninggalkan Naomi, maka berkatalah Naomi juga kepada Rut. Terus? telah pulang iparmu kepada bangsanya Iya. dan kepada para allahnya. Iya, bangsa Moab. Dalam kenajisannya, dalam penyembahan berhalanya. Hanya kecil. Terus? Pulanglah mengikuti iparmu itu. Iya. Puji Tuhan. Setelah Orpa kembali ke Moab, Naomi masih mendesak Rut untuk kembali ke Moab. Di sini kita melihat setelah Orpa kembali ke Moab, Naomi masih saja mendesak Rut untuk kembali ke Moab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tidak dipungkiri loh saudara, tidak dipungkiri. Banyak ujian yang kita hadapi, sampai oleh karena ujian ini mendesak hidup rohani kita, mendesak pengikutan kita kepada Tuhan. Untuk menggagalkan cara kita untuk mengikuti Tuhan. Untuk menghentikan laju langkah kita mengikuti Tuhan. Saya tidak pungkiri itu. Banyak ujian. Dan ujian itu pasti mendesak. Puji Tuhan. Sementara dalam perjalanan saja sudah didesak 3 kali. Orpa dan Rut didesak 3 kali. Akhirnya Orpa kembali kepada bangsanya. Berarti kembali dalam penyembahan berhala, kembali dalam perjinah kenajisan. Setelah Orpa kembali ke Moab, masih juga Naomi mendesak Rut. Sebab itu saya sampaikan malam ini. Tidak dipungkiri. Terlalu banyak ujian yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Di dalam mengikuti Tuhan. Dan ujian itu merupakan desakan. Tetapi apakah desakan itu menghentikan langkah kaki kita di dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, atau tetap berpaut dengan Tuhan? Jadi kalau kita berkata tunggu dulu supaya semua beres, lalu saya ikut Tuhan, itu namanya sombong. Itu kehendak manusia daging, sombong.
tidak rendah hati. Orang semacam ini tidak pernah mendapat pujian dari Bapa, dari Allah. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Samuel dipanggil saat dia bergumul terhadap daging. Suasana tidur, menikmati tidur, lalu ada panggilan. Jadi panggilan itu saat kita bergumul melawan daging. Bukan saat sudah reda segala pergumulan, bukan. Supaya panggilan itu terbukti. Juga Rut seperti itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Bukan Tuhan itu tidak bodoh. Kalau Tuhan izinkan kita sekarang menghadapi ujian, bukan karena Tuhan itu bodoh. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita mau terus berjalan bersama dengan Dia, berpaut dengan Tuhan, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau lihat. Maka kalau kita berkata, tunggu dulu reda semua pergumulan baru saya ikut Tuhan, itu sombong. Tidak menyadari diri bahwa hidup karena belas kasihan yang sudah kita alami sebagai bangsa kafir, tunas liar yang sudah dicangkokkan, tegak tercacat karena iman, bukan karena perbuatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 16 sampai 17. Rut 1, 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, Ya. janganlah desak aku meninggalkan engkau, Ya. dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Iya, terus? Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Boleh, sebentar. Jawab Rut kepada Naomi mertuanya. Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Puji Tuhan. Saudara, jangan karena ujian lalu kita kembali kepada penyembahan berhala. Jangan karena ujian yang mendesak lalu kita kembali berbuat dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Tetap berpaut dengan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Rut berkata, baca. Sebab kemana engkau pergi, Ya. ke situ jugalah aku pergi. Ya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Terus? Bangsamu lah bangsaku, Iya. Allahku lah Allahku. Hanya besar. Terus? Di mana engkau mati, Iya. aku pun mati di sana. Iya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Iya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, Iya. bahkan lebih lagi daripada itu. Iya. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan. Selanjutnya Rut berkata kepada Naomi mertuanya. Lalu selanjutnya ia menjawab Naomi mertuanya. Lalu jawaban ini dibagi dengan 5 bagian. 1. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. 2. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. 3. Bangsamulah bangsaku. 4. Allahmulah Allahku. 5. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana di sini kita melihat bahwa Rut ini begitu kuat pendiriannya di dalam hal mengikuti Naomi, mertuanya itu. Naomi ini gambaran dari ibu atau seorang gembala. Puji Tuhan. Tuhan juga mau melihat bagaimana pendirian kita di dalam hal mengikuti penggembalaan ini. Itu yang Tuhan tahu. Tuhan mau lihat. Bukan sebatas karena kesedihan, karena kasihan, bukan sebatas air mata, tidak. Tapi pengikutan itu harus terbukti. Kita digembalakan harus terbukti. Kalau digembalakan berarti harus memiliki roh suatu kehidupan domba yang tergembala. Jangan berada dalam penggembalaan tapi tidak memiliki roh domba yang tergembala. Apa-apa mengambil jalannya sendiri, apa-apa menuruti keinginan hati sendiri. Saya rasa hidup ini tanpa Tuhan. Cicil rumah, cicil motor, cicil ini, cicil itu. Serasa seenaknya sendiri mengambil, melakukan semuanya itu. Serasa dia tidak punya Tuhan. Akhirnya ketika dia susah sendiri, dia juga menangis datang ke Tuhan. Nah, itu loh akibatnya.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya dari 5 pembagian ini, hal 1 dan 2 itu berbicara tentang iman atau percaya. Hal 1 dan 2 berbicara tentang iman atau percaya. Kemudian hal 2 dan 3 itu berbicara tentang pengharapan. Kemudian hal 5 itu berbicara tentang kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hal 1 dan hal 2, kemana engkau pergi itu hal 1, ke situ juga Allah aku pergi. Hal 2, dan di mana engkau bermalam, di situ juga Allah aku bermalam. Hal 1, hal 2 ini berbicara tentang iman, percaya. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena kepada halaman. Di dalam halaman ada 2 alat, mezbah korban bakaran menuju pertobatan, dan kolam pembasuhan. Itu menuju kepada baptisan air. Baptisan air ini berbicara tentang 3 hal. 1, pengalaman dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 2, pembaharuan. 3, dimandikan oleh air dan firman. Penyucian oleh mandi air dan firman yang limpah. Itu baru halaman. Kemudian hal 3 dan 4, itulah tadi, bangsamulah bangsaku. Itu mulai pengharapan. Kemudian Allah mulah Allahku, berarti itu adalah pengharapan. Hal 2 dan hal 3 dan hal 4 itu berbicara tentang pengharapan. Amin, saudaraku. Pengharapan dari bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara pengharapan daripada bangsa Moab, bangsa kafir adalah Allah yang mati dalam penyembahan berhalanya dan kenajisannya. Maka apa yang diutarakan oleh Rut ini kepada Naomi sesuatu yang luar biasa. Dia tidak terdesak oleh apapun. Saya sudah sampaikan di atas tadi, tidak saya pungkiri loh saudara, banyak ujian yang kita alami. Minta roh yang sungguh-sungguh Rut mendengar firman. Supaya ada keharuan, jangan hanya mendengar. Keharuan itu penting dengar firman. Amin, saudara? Bukan hanya dengar begini saja. Keharuan itu harus ada. Itu iman. Jangan ditulis. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya? Amin, saudara? Saya tidak pungkiri loh. Saya sendiri menghadapi banyak ujian. Saya tidak pungkiri juga, semua kita ini menghadapi banyak ujian. Dan ujian itu merupakan desakan bagi kita. Tapi jangan sampai karena kita terdesak oleh ujian, lalu langkah kita mengikuti Tuhan berhenti. Tidak ada air mata tangisan seperti, sekalipun menangis, tapi kalau tidak mau mengikuti Tuhan, tidak ada artinya. Sekalipun menangis, hancur hati setelah dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak dilakukan. Firman yang didengar tidak laku, dan artinya yang Tuhan mau kita terus berpaut dengan Dia, melangkah bersama dengan Dia, sesuai dengan langkah-langkah firman Allah yang sudah kita terima. Itulah jejak-jejak yang berdarah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang tentang meninggalkan ibu bapanya dan tanah kelahirannya serta pergi kepada bangsa Israel yang tidak dikenal. Efesus 2. Saudara berbahagia di dalam rumah Tuhan. Saudara berbahagia berhadapan langsung di atas gunung Tuhan dengan Tuhan. Puji Tuhan. 3 hal nanti terjadi loh. Ada angin yang dahsyat, gempa bumi yang dahsyat, api yang menghanguskan, tapi belum kesudahannya. Tetapi nanti Tuhan datang saat kerajaannya sudah dipulihkan. Angin,
sepoi-sepoi basah. Roh Tuhan memberi damai sejahtera, memulihkan kerajaannya. Kalau saudara lihat itu tapi masih tenang, tidak merasa takut, tidak gentar. Wah, saudara, saya kira ini sudah tidak waras lagi. Tidak takut binasa, tidak waras lagi loh orang semacam ini. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Nah, kita lihat Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Karena itu ingatlah Ya. bahwa dahulu kamu Ya. sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Orang Yahudi bukan daging, menurut daging, bukan Yahudi daging, berarti bangsa kafir. Terus? Yang disebut orang-orang tak bersunat. Iya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Sampai 12 terus? Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya, sunat. Terus ayat 12? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ya. Tidak termasuk keluarga Israel. Terus? Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Ya. Tanpa pengharapan Ya. dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, bangsa kafir adalah bangsa yang dahulu hidup jauh dari Allah. Tidak mengenal bangsa Israel dan tidak mengenal Allah Israel. Amin, saudaraku. Yang disebut juga dengan bangsa yang tidak bersunat. Jadi bangsa kafir itu disebut bangsa yang tidak bersunat. Apa arti tidak bersunat? Satu, tanpa Kristus. Dua, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, tidak termasuk kewargaan Israel. Tiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Empat, tanpa pengharapan. Lima, tanpa Allah di dalam dunia ini. Itu yang dimaksud dengan bangsa kafir yang tidak bersunat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hal yang kelima tadi, tanpa Allah di dalam dunia ini. Itulah orang yang sombong. Apa buktinya tanpa Allah dalam dunia ini? Melakukan segala sesuatu tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sebagai Gembala Agung. Tidak suka bertanya kepada Tuhan. Tidak menunggu keputusan Tuhan dalam setiap bertindak. Inilah tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan bangsa kafir. Bangsa yang tidak bersunat. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bangsa kafir. Tetapi bagaimana? Apakah kita masih berkata tanpa Allah dalam dunia ini? Apa buktinya? Mulut tidak mengaku, mulut mungkin tidak berkata. Tetapi kalau bertindak tanpa keputusan Tuhan sebagai Gembala Agung, sama dengan tanpa Allah dalam dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang Ya, di dalam Kristus di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu ya, jauh bangsa kafir disebut yang dahulu hidup jauh. Seperti Rut. Terus sudah menjadi dekat sudah menjadi dekat oleh darah salib. Terus, karena dialah damai sejahtera kita iya, yang telah mempersatukan kedua pihak iya, bangsa yang dahulu hidup jauh, bangsa kafir dengan bangsa Israel. Terus, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Ya. yaitu perseteruan. puji Tuhan. Yang dahulu sudah menjadi dekat oleh darah salib. Bangsa kafir bersatu dengan bangsa Israel oleh karena darah salib, kemurahan, kebenaran iman. Kita ini dahulu bangsa kafir, sudah diterangkan di atas tadi. Disebut bangsa yang tidak bersunat. Berarti 5 tanda tadi. Amin, saudaraku. Tetapi sekalipun kita bangsa kafir, yang dahulu hidup jauh, sudah menjadi dekat oleh darah salib. Kemurahan, kebenaran iman. Puji Tuhan. Semata-mata bukan usaha seseorang, bukan kehendak manusia. Kemurahan, kebenaran iman. Seperti tunas liar tadi, tegak tercacak karena iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 14-15. Kembali baca 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita Ya, yang telah mempersatukan kedua pihak ya. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah Hukum Taurat, terus yaitu perseteruan
Itu hukum Taurat menimbulkan perselisihan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Terus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, Iya. ia telah membatalkan hukum Taurat. Tembok pemisah dibatalkan, diruntuhkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Terus? Untuk menciptakan keduanya. Kafir Israel. Terus? Menjadi satu. Amin. Terus? Di dalam dirinya dan dengan itu. Iya. damai sejahtera. Puji Tuhan. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia telah merobohkan tembok pemisah. Itulah hukum Taurat. Sehingga kafir Israel bersatu. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masuk suatu kali kelak nanti masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itu karena kemurahan. Sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita adalah perjamuan malam kawin anak domba. Penyatuan kafir dan Israel. Itu kemurahan. Semata-mata bukan karena kehendak manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Baru kita kembali membaca. Rut 2 ayat 11. Rut 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya? Di mana engkau mati, Ya. aku pun mati di sana. Iya. Terus? Dan di sanalah aku dikuburkan. Hal kelima yang sudah disampaikan kepada Naomi, dikuburkan terus? Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Iya. Bahkan lebih lagi daripada itu. Iya. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku Iya. dari engkau Iya. selain daripada maut. Ya, perhatikan. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini kesatuan yang telah diikat oleh tali kasih Allah. Ini adalah kesatuan yang diikat oleh tali kasih. Kalau tali kasih yang mempersatukan kita, tidak bisa terpisah kecuali maut. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kasih berfungsi untuk sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah gereja yang sempurna, mempelai Tuhan. Kalau bangsa kafir menjadi mempelai Tuhan, itu adalah kemurahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya dari dua pujian Boas kepada Rut adalah satu, hormat kepada orang tua. Panjang umur, lanjut usia. Amin, saudaraku. Itu ganjaran hormat kepada orang tua. Panjang umur, lanjut usia. Kalau panjang umur, kemarin kita si Isai anak saya sudah didoakan karena Tuhan tambahkan, Tuhan panjangkan umurnya 10 tahun. Tetapi hormat orang tua ganjarannya bukan hanya panjang umur, lanjut usia. Sudah 10 tambah 11 tambah 1 11, lanjut. Hormat Bapak jasmani 2 kali lipat, Bapak rohani berlipat-lipat hormat kepada Bapa di surga. Sesuai ayat firman Tuhan. Bukan kata saya. Firman. Hormati 2 kali lipat yang sudah memberi pengajaran. Berbagi kepada orang yang sudah memberi pengajaran. Jangan berbagi kepada dunia. Kepada roh jahat, roh najis. Panjang umur, lanjut usia. Baru yang kedua. Pujian yang kedua. Kesimpulannya, takut akan Tuhan. Berarti, kalau kita kaitkan dengan 2 loh batu, Rut adalah gambaran dari gereja penuh dengan kasih Allah. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat-ayat terakhir, Ibrani pasal 8, ayat 11. Ibrani pasal 8 ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya? Imam besar perjanjian baru. Dan mereka tidak akan mengajar lagi Ya. sesama warganya. Tidak perlu diajar ibadah yang sungguh-sungguh.
tekun 3 macam pada pokok, layani Tuhan sesuai karunia dan jabatan Roh Kudus dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, dalam taat setia dengar-dengaran. Tidak perlu diajar begitu lagi. Kalau gereja sudah dewasa seperti Ruth. Terus atau sesama saudaranya ya, dengan mengatakan kenallah Tuhan. kenallah Tuhan. Terus Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Boas mengenal pribadi Ruth secara lengkap. Gereja yang dikenal oleh Tuhan mengerti untuk melakukan sesuatu yang baik. Tidak perlu diajar untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak perlu diajar untuk melakukan sesuatu yang baik. Amin. Puji Tuhan. Ruth ini gambaran gereja mempelai betul-betul dikenal oleh Tuhan dengan lengkap. Gereja yang sempurna tidak perlu diajar untuk bertanggung jawab dalam hal kewajibannya. Banyak kewajiban kita. Ya, 1/10 melayani sesuai karunia jabatan, melayani dengan taat setia dengar-dengaran, tekun 3 macam pada pokok dan lain sebagainya. Tidak perlu diajar. Tuhan mengenal dengan lengkap. Semoga Tuhan juga mengenal kita dengan lengkap. Tuhan mengenalmu Yosua dengan lengkap. Puji Tuhan. Amin. Amsal 22 ayat 4, ayat yang terakhir kita akan akhiri ibadah ini. Amsal 22 ayat 4. Semua kemurahannya, puji Tuhan. Sadarilah kemurahan itu. Amsal 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan Ganjaran kerendahan hati dan ganjaran dari takut Tuhan. adalah kekayaan. 1 kekayaan, 2 kehormatan, 3 hidup kekal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.